Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Silvi Puroya Islin. Kali ini kita akan membahas langkah apa saja sih yang akan kita lakukan ketika membuat teks anekdot. Langkah yang pertama adalah menentukan tema. Tema yang akan dibahas, dikritik, disindir, bahkan digugat. Jadi kalian pilih dulu nih, ada tema sosial, politik, ekonomi, agama, dan lain-lain. Jadi silahkan kalian pilih dulu. Langkah kedua adalah menentukan tokoh. Di sini kalian pilih nih siapa sasaran yang akan kalian kritik nanti. Bisa tokoh publik, artis, bahkan masyarakat itu sendiri. Setelah itu kalian tentukan juga apakah tokoh tersebut akan tetap menjadi tokoh faktual atau berubah menjadi tokoh imajinatif. Contoh, misalnya kalian memilih tokoh faktualnya adalah DPR, maka jika kalian akan menganalogikan tokoh tersebut, bisa jadi tokohnya berubah menjadi tikus berdasi dan lain-lain. Langkah yang ketiga adalah menentukan kritik. Setelah tadi kita sudah menentukan tema dan tokoh, kali ini kita tentukan nih apa sih yang akan kita kritik. Nah, untuk menentukan kritik yang akan kita buat, kita harus melihat perilaku negatif dari tokoh yang sudah kita pilih. Misalnya contoh, kita sudah memilih tokoh DPR. Nah, sekarang cari perilaku negatif mana yang akan kalian kritisi. Misalnya, yang tidur saat rapat, atau yang mematikan mikrofon, atau contoh lain, misalnya tokohnya masyarakat. Nah, cari perilaku negatif masyarakat yang merugikan orang banyak. Misalnya yang membuang sampah ke sungai karena menyebabkan banjir. Langkah yang keempat adalah merancang humor atau sesuatu yang menggelitik. Nah, di sini kita pikirkan nih apa ya yang kira-kira akan membuat pembaca bisa terhibur atau terkesan. Langkah kelima adalah merinci peristiwa sesuai alur. Nah, maksudnya adalah kita tentukan dulu nih urutan peristiwa yang akan kita bahas dalam anekdot kita. Karena anekdot ini menggunakan alur maju, maka alangkah baiknya merinci peristiwa sesuai dengan struktur teks anekdotnya, dari mulai abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian, agar lebih mudah, sebaiknya kalian menggunakan atau membuat dulu gagasan pokok. Nah, masih ingat ya tentang gagasan pokok? Jadi buat dulu gagasan pokok dari setiap urutan peristiwanya. Langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk atau pola teks anekdot. Bisa narasi, bisa juga dialog. Nah, sebetulnya apa sih yang membedakan antara narasi dengan dialog? Adanya kalimat langsung, betul. Nah, jadi penulisan kalimat di dalam narasi dan dialog ada sedikit perbedaan. Kita perhatikan contoh berikut ini ya. Jika kita memilih bentuk dialog, maka contoh penulisan kalimat langsungnya adalah seperti ini. Tapi apabila kita memilih bentuk narasi, maka contoh penulisan kalimatnya akan berubah menjadi seperti ini. Langkah ketujuh adalah mengembangkan kerangka cerita. Nah, setelah sebelumnya tadi kita sudah membuat gagasan-gagasan pokok. Nah, di sini gagasan pokok tersebut kita kembangkan menjadi sebuah cerita utuh. Caranya adalah menambahkan kalimat-kalimat penjelas di setiap gagasan pokok yang sudah kita buat tadi. Tentu saja dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, sehingga terciptalah nanti sebuah cerita anekdot yang utuh. Langkah ke-8 adalah penyuntingan. Apa itu penyuntingan? Penyuntingan adalah sebuah proses mendata ulang dari awal sampai akhir untuk melihat apakah teks yang sudah kita buat masih terdapat kesalahan atau kekurangan. Nah, langkah yang terakhir adalah pemberian judul. Nah, agar teks anekdot yang kita buat lebih menarik, coba cari judul yang kira-kira akan membuat pembaca penasaran dengan isi ceritanya. Itulah tadi langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika membuat teks anekdot. Ada 9 langkah tadi ya. Semoga langkah-langkah tersebut dapat membantu mengatasi kesulitan-kesulitan ketika membuat teks anekdot. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.